Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah. Saudara-saudara seiman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, setelah kita menunaikan kewajiban salat maghrib secara berjamaah di malam hari ini, Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati kita dan juga langkah kaki kita untuk bisa kembali mengisi lembaran-lembaran catatan amal kita dengan kebaikan insyaallah. Sambil menunggu sholat isya, kita isi waktu kita dengan membacakan beberapa faedah yang ditulis oleh para ulama, yang itu semuanya tujuannya adalah supaya kita terselamatkan di dunia dan di akhirat kita. Dan pada kesempatan malam hari ini, kitab yang kita baca adalah kitab Masail Jahiliyah, yaitu perkara-perkara jahiliyah. Di awal sudah kita sebutkan atau di mukadimah kitab ini bahwasanya yang namanya jahiliyah itu sudah tidak ada. Dengan diutusnya Rasulullah SAW, jahiliyah itu sudah hilang. Akan tetapi perangai-perangai jahiliyah itu akan senantiasa ada. Nah, di kitab ini mu'alif yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab memaparkan atau mengetengahkan beberapa perangai-perangai jahiliyah. Tentunya tujuannya adalah bukan untuk kita amalkan, tetapi kita tahu dan kita jauhi. Kita mengetahui keburukan bukan untuk kita ikuti, tetapi keburukan tersebut untuk kita jauhi. Karena apabila kita tidak tahu itu keburukan, maka bisa jadi kita sangka itu kebaikan dan kita bangga dan kita senang di atas keburukan tersebut. Kita telah sampai ke masalah yang keempat. Karena sudah berlalu beberapa bulan, maka kami ulang kembali. Dan mungkin di antara kita pun juga sudah terlupakan. Bahwasanya di bab yang keempat ini atau masalah yang keempat ini, di antara perkara jahiliyah yang harus kita waspadai adalah taklidul a'ma. Taklidul a'ma, kalau dalam bahasa kita adalah mengekor, ya. Atau sudah menjadi bahasa kita yaitu taklid buta. Pokoknya mengikuti tanpa mengetahui dari mana dia ambil amaliyah tersebut atau keyakinan tersebut, tanpa peduli dasarnya apa, itu namanya taklid. Nah, ternyata taklid ini, sikap ini adalah warisan dari orang-orang jahiliyah. Saya mengatakan, inna dinahum mabniyun ala usulin. Sesungguhnya orang-orang kafir itu, orang-orang jahiliyah itu, agama mereka itu dibangun di atas usul, di atas pokok. A'zamuha at-taqlid, dan yang paling besar itu ternyata taklid. Jadi ternyata mereka yang orang-orang yang punya keyakinan di luar Islam itu sesungguhnya mereka itu punya usul. Usul mereka yaitu adalah taklid ternyata. Fahuwal qa'idatul kubra li jami'il kuffar. Dan saya mengatakan, dan ini adalah kaidah teragung mereka, kaidah terbesar mereka li jami'il kuffar, bagi seluruh orang-orang kafir selain yang beragama Islam. Akidah mereka, keyakinan mereka itu dibangun di atas pondasi taklid. Awalihim wa akhirihim. Dan saya mengatakan dari awalnya sampai akhirnya semuanya mereka itu membangun agama mereka dengan taklid.
Dan kita sebagai umat Islam tentu kita tidak boleh mengikuti milah mereka. Kita harus menyelisih mereka. Dan bahkan di dalam usul yang kedua, al-aslu tsani, di dalam kitab salah satu usul, 3 pondasi utama yang harus dimiliki oleh seorang muslim, yang wajib untuk orang muslim, setiap orang muslim dan muslimatnya, laki-laki dan perempuannya harus mengetahui 3 pondasi ini. Yang kedua di antaranya adalah ma'rifatul dinil Islam bil adillah. Ini usul yang mendasar, yang wajib bagi setiap muslim untuk mengetahuinya. Harus ini, tidak bisa ditawar. Yaitu mengetahui agama mereka sendiri, yaitu agama Islam, bil adillah, dengan dalil. Ini supaya kita terbedakan dengan orang-orang jahiliyah, terbedakan kita dengan orang-orang kufar. Karena saya mengatakan bahwasanya orang-orang kafir itu membangun keyakinan mereka di atas taklid. Tentunya ini ada dalilnya. Saya mengatakan seperti ini ada dalilnya. Saya mengatakan kama qala ta'ala. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi Syekh mengatakan seperti itu, mengambil faedah seperti itu karena berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Dan penulis kitab salah satu usul dan kitab Masail Jaliyah itu penulisnya sama. Dan beliau berkomitmen dengan apa yang beliau sampaikan, bahwasanya agama harus dengan dalil. Bahkan ketika kita mengucapkan sesuatu harus dengan ilmu. Wala taqfu ma laisa laka bi ilmun. Maka ketika beliau menyimpulkan bahwasanya taklid termasuk perangai jahiliyah, beliau datangkan hujahnya. Karena Allah memang akan meminta nanti di akhirat. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Datangkan burhan, datangkan hujah kalian jika kalian termasuk orang-orang yang benar, termasuk orang-orang yang jujur. Semua akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah. Maka termasuk amanah ilmiah, beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zukhruf ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang intinya firman ini adalah Allah Subhanahu wa taala ingin menghibur rasulnya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin." Wahai Muhammad, demikianlah tidaklah kami utus, ma arsalna, tidaklah kami utus, min qablik, sebelum engkau wahai Muhammad, min nadhir fi qaryatin, pada sebuah negara atau pada sebuah kampung, min nadhirin, dari seorang pemberi peringatan, maksudnya rasul, illa qala mutrafuha, melainkan mutrafuha itu adalah tokoh-tokohnya, nanti dijelaskan. Illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummah, sesungguhnya kami menjumpai bapak-bapak kami, pendahulu-pendahulu kami, mereka memiliki ajaran. Wa inna ala asarihim muqtadun, dan sesungguhnya kami ala asarihim, terhadap peninggalan-peninggalan mereka, muqtadun, yaitu kami pegang teguh, kami ikuti. Bahasanya mungkin beda, tapi intinya sama, yaitu bangga dengan apa? Nenek moyang, bangga dengan ritual, bangga dengan keyakinan-keyakinan yang dibawa oleh orang tuanya. Dan ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan untuk menghibur rasulnya, karena Nabi kita Muhammad SAW juga menerima perlakuan yang seperti itu. Oleh karena itu Rasulullah dihibur. Di semua rasul itu diperlakukan seperti ini. Wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha. Ya wahai Muhammad, ya sudah demikian itu. Memang demikianlah adanya. Tidaklah kami utus satu rasul pun kecuali pasti
illa qala mutrafuha, kecuali pembesar-pembesar yang ada di kampung tersebut, yang berada di negara tersebut, mereka pasti akan mengatakan seperti ini. Sesungguhnya kami menjumpai bapak-bapak kami itu sudah memiliki amalan sendiri, memiliki keyakinan sendiri, dan kami terhadap peninggalan mereka itu akan melestarikannya, kalau bahasa kita sekarang. Oleh karena itu sekarang muncul ya, berbangga terhadap budayanya, berbangga terhadap peninggalan nenek moyangnya. Apakah ini terlarang? Tidak, selama tidak berbenturan dengan syariat. Tetapi apabila itu sudah berbenturan dengan syariat, maka harus ditinggalkan. Karena Islam datang itu untuk memperbaiki manusia, untuk memfilter, untuk membersihkan keyakinan-keyakinan, perilaku-perilaku yang menyimpang, bukan malah sebaliknya, ya, yaitu budaya-budaya itu diislamisasi, maksudnya diwarnai dengan Islam. Kenduri ya, yang itu di dalamnya ada kesyirikan pun di dalamnya dibacakan Al-Fatihah. Jadi tersamarkan bagi orang-orang yang awam. Salah. Yang benar adalah hendaknya Islam itu membersihkan keyakinan-keyakinan tersebut, bukan malah dicampur adukkan antara yang hak dengan yang batil. Nah, di ayat ini kita bisa ambil pelajaran. Demikianlah halnya setiap penyeru kebenaran pasti mendapatkan pertentangan dari orang-orang yang besar, para tokoh-tokoh. Mutrafuha itu kalau mau diartikan bisa dengan tokoh-tokoh. Dan ini sudah nas dari Allah Subhanahu wa taala, ini sudah sunnatullah. Rasul kita pun juga merasakannya. Kemudian oleh karena itu dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika, demikianlah memang keadaannya apabila kita menyeru kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ayat ini menunjukkan bahwasanya mereka taklid terhadap nenek moyang mereka, yaitu mereka mengekor saja. Pokoknya apa yang dijumpai pada masyarakat tersebut itu sudah berlangsung sekian tahun, dan dia pun nggak tahu asal usulnya dari mana. Yang penting ini sudah yang berjalan di masyarakat, dia sudah seperti ini. Lantas tatkala datang ayat, datang hadis yang menerangkan bahwa ini menyimpang, ini bertentangan dengan ini dan itu, maka mereka akan mengatakan, sesungguhnya kami sudah menjumpai mbah-mbah kalian atau nenek-nenek kalian, kakek-kakek kalian sudah mengamalkan ini. Ini apa yang kamu datangkan ini? Ini perkara baru ini. Nah, mereka tolak dengan taklidnya. Ini dicela. Ini adalah akhlak atau perangai orang-orang jahiliyah. Kita harus menjauhinya. Dan setiap kita pun terkadang masih terjangkiti benih-benih ini. Sedikit atau banyak kita pun kadang masih suka taklid. Kita sebenarnya harusnya membuka hati, bahwasanya ilmu Allah luas, ilmu Allah Subhanahu wa taala itu luas. Sedangkan kita menyempatkan diri untuk membahas ilmu pun terbatas. Maka ketika datang qaul baru yang mungkin belum kita dengar, maka serta-merta kita tolak. Harusnya kita mengatakan wallahu alam, ilmu saya belum sampai di situ. Tanyakan kepada ustadz yang alim. Dan itu pun kita rasakan. Dulu ketika awal-awal kita belajar, yang disampaikan oleh mudaris kita, pengajar kita adalah sesuatu yang sudah beliau tarjih, sesuatu yang sudah beliau kuatkan, sehingga kami pun tidak mengetahui pendapat yang lain. Maka ketika ada pendapat yang lain, kita anggap itu salah. Itu contoh kecil ya, biasanya terutama dalam masalah fikih. Dulu kita meyakini bahwasanya ketika sholat 2 rakaat duduk tahiyat akhir yang benar adalah dengan duduk iftiras. Dan kita melihat orang-orang yang duduk tawaruk, yaitu dengan memasukkan kaki kirinya
itu kita anggap salah atau bid'ah minimal. Ya, na'udzubillah. Dan itu pernah kami alami. Ternyata setelah belajar ternyata itu khilaf, dan khilafnya muktabar, dianggap oleh para ulama. Sehingga yang menyelisih tidak boleh dibid'ahkan. Tapi karena kita dapatnya dulu seperti ini dan kita tidak mendapatkan kaul yang lain, padahal ilmu itu luas pembahasannya, sehingga kita saat itu menjadi orang yang taklid. Maka kalau datang kaul baru, tahan kalau kita tidak tahu. Wallahualam, ini yang saya yakini, ini saya amalkan. Nanti kita kalau tanyakan kepada ustadz yang lebih tahu. Ya. Karena benih-benih semacam seperti ini ada pada tiap orang. Bangga terhadap apa yang dia sudah merasa yakin. Tapi kalau memang itu sudah yakin, hak, ada dalilnya, ada hujahnya yang kuat, maka kita harus komitmen. Tidak perlu kita ragu dan goyang. Saya sedikit jelaskan atau bacakan perkataan Syekh tentang mutrafuha. Syekh mengatakan mutrafuha hum ahlur rifahiyah wal man fil ghalib. Mutrafu itu adalah yarhamukallah, yaitu orang-orang yang memiliki kedudukan, memiliki kesejahteraan, memiliki kemewahan, wal mal, dan juga harta fil ghalib pada umumnya. Maka saya terjemahkan tokoh di gampangnya ya. Li'annahum alusyar, mereka ini disebut mutraf karena mereka itu orang-orang atau pelaku-pelaku keburukan, wa adamu qabulil haq, tidak mau menerima kebenaran. Ini tabiat yang ghalib, yang dominan pada orang-orang besar, yaitu bangga dengan yang sekarang, maksudnya bangga dengan apa yang sekarang dia miliki, entah itu keyakinan atau amaliyah, sulit untuk menerima kebenaran. Makanya saya di sini mengatakan khilafud du'afa wal fuqara, ini berbeda dengan orang-orang lemah dan fakir. Fa'inul ghalib, sesungguhnya kebanyakan alaihim, dari mereka, yaitu orang-orang fakir, at-tawadu wa qabulul haq, tawadu dan mau menerima kebenaran. Maka ini sebenarnya faedah ya, bukan tidak boleh kaya ya. Kecenderungan orang-orang kaya, pemilik harta, pemilik kedudukan, pemilik kehormatan, itu kecenderungannya adalah ujub dan kiber. Karena mereka merasa punya, harta punya, pengikut punya, dihormati lagi. Ini susah biasanya fil ghalib, pada umumnya. Coba dilihat dalam kisah masuk Islamnya tokoh-tokoh Quraisy. Berapa yang masuk Islam tokoh Quraisy? Ya. Yang dedengkotnya ini sulit sekali untuk masuk Islam. Fir'aun, Haman, Qarun tidak mau menerima seruan Musa karena sudah mereka menganggap cukup. Mereka tidak lagi butuh terhadap seruan-seruan yang dari luar. Ini tabiatnya orang-orang mutraf. Berbeda dengan orang-orang yang lemah. Biasanya mereka itu lembut hatinya karena nggak punya. Kemudian tawadhu. Apa yang mau dia banggakan? Dia nggak punya apa-apa. Biasanya kecenderungan seperti itu. Berbeda dengan orang-orang yang kaya. Dan itu kita jumpai. Orang kalau keluar dari kendaraan yang mewah sudah beda dengan orang yang jalannya dengan membawa sepeda. Beda sudah. Dan itu sudah nas, itu tabiat dari orang-orang besar. Kemudian waqala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, wa idza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka, ittabi'u ma anzalallah, ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qalu, mereka menjawab, bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana. Tidak, sekali-kali tidak. Tetapi kami mengikuti apa yang telah ada pada bapak-bapak kami.
yang telah kami jumpai atau kami jumpai ada pada bapak-bapak kami, berupa amaliyah, berupa keyakinan, tradisi, apapun itu, ya sudah seperti ini, mirip, ya. Makanya muncul semua jangan dirubah kepada syariat Arab katanya. Ya, mereka tidak mau menyebut Islam, Arab. Yang di kampung kita adalah Arab. Padahal Arab sendiri itu kalau mau jujur mereka banyak merubah adatnya. Dalam artian ketika turun Islam banyak adat yang mereka korbankan. Menikahi dua saudari itu biasa dulu di zaman Arab sebelum turun Islam, maka dilarang. Boleh menikahi mantan mertua, boleh dulu nikahi anaknya kemudian dicerai, dinikahi ibunya, nggak apa-apa, adat Arab dulu. Tapi setelah turun Islam dilarang. Maka Islam itu bukan Arab, hanya saja Islam turun di Arab. Ini harus dimengerti. Maka tatkala muncul orang-orang yang dengki dengan Islam, benci dengan Islam, mungkin mereka tidak berani langsung mengucapkan Islam, tapi dengan cara kita harus mencintai budaya kita sendiri dan jangan semua diarabkan. Mereka bermaksud dengan itu adalah menjauhkan kaum muslimin daripada ajaran Islam. Semua dinisbatkan kepada Arab, jenggot budaya Arab, cadar budaya Arab, itu syariat. Jelas ayatnya ada. Sebelumnya mereka tidak pakai hijab. Nah, inilah pentingnya kita mengetahui sedikit banyak tentang sejarah dan juga ilmu, sehingga kita tidak mudah termakan provokasi seperti itu. Nah, dan perkataan-perkataan seperti itu sama persisnya. Intinya mereka tidak mau berubah. Mereka ingin tetap di atas tradisi mereka. Tapi bahasanya sedikit dikemas, yaitu nasionalisme, yaitu menjaga NKRI, atau pakai bahasa-bahasa yang indah, seolah-olah kita itu tidak nasionalisme, seolah-olah orang-orang yang berpegang teguh kepada agama Islam itu tidak cinta NKRI. Itu hembus, ya, subhat-subhat mereka, hasutan-hasutan mereka, seolah-olah mereka sendiri yang cinta terhadap negara Indonesia, seolah mereka sendiri yang cinta terhadap tanah air. Sehingga mereka menuduh kita hendak merubah negara Indonesia. Tapi itulah senjata mereka. Dengan membaca ayat ini kita tahu, ya itulah sunnatullah. Seperti itu mereka. Bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana. Meskipun yang berkata ini adalah seorang doktor yang dia sudah membaca firman Allah, tapi mereka lebih memilih mengikuti milah nenek moyang mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Awalau kana syaitanu yad'uhum ila adzabis sa'ir." Ditanya oleh Allah, apakah mereka akan tetap mengikuti nenek moyang mereka? Meskipun syaitan itu, yakni syaitan yang membisikkan kepada nenek moyang mereka itu mengajak kepada adzabis sa'ir, menyeru mereka kepada neraka jahanam, menyeru mereka kepada neraka sa'ir. Apakah mereka juga akan tetap mengikuti? Jadi diajak berpikir sebenarnya. Karena akal yang sehat pasti akan membenarkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap syariat Allah Subhanahu wa taala itu pasti maslahat untuk umat itu sendiri, untuk hamba Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu manfaat bagi kita. Entah kita sudah mengetahui manfaatnya atau belum, tapi yang jelas itu manfaat bagi kita. Kalau tidak di dunia pasti di akhirat, dan itu sudah terbukti, ya. Di sini saya menjelaskan dari perkataan orang-orang jahiliyah ini, inna wajadna aba'ana ala ummah ay ala millatin wa dinin, yaitu
Sesungguhnya bapak-bapak kami itu, leluhur kami, nenek moyang kami itu sudah punya agama, sudah punya keyakinan. Wa inna muttabi'una lahum ala dinihim, dan kami akan mengikuti agama mereka. Maksudnya adalah, ini syarahnya adalah dari Syekh Fauzan ya. Lasna bihajatin ilaikum ayyuhar rusul. Maksudnya adalah dengan perkataan mereka yang seperti ini, sesungguhnya kami sudah menjumpai bapak-bapak kami di atas milah. Itu adalah intinya, kami tidak butuh ajaranmu, kami tidak butuh seruanmu wahai Rasul. Yas'umuna anna hadha yughnihim an ittiba'ir Rasul alaihi salatu wassalam. Ya, mereka dengan perkataan itu menyangka bahwasanya mereka sudah cukup, tidak butuh lagi terhadap ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam ataupun ajaran Rasul alaihi salatu wassalam. Jadi semua umat itu dengan perkataannya yang sejenis, intinya bahwasanya mereka tidak mau menerima, intinya itu. Lasna bihajatin ilaikum, tidak punya hajat saya. Silahkan bawa ajaranmu ya. Pasarkan ajaranmu ke tempat lain, kita nggak mau menerima, itu intinya. Fahadha huwa taqlidul a'ma, inilah yang disebut dengan taklid buta. A'ma itu buta. Wa huwa min umuril jahiliyah, dan ini adalah perkara jahiliyah. Kita harus mewaspadainya. Kemudian saya melanjutkan, fa'atahum biqaulihi, maka perkataan mereka ini Allah jawab, yaitu dengan Allah Subhanahu wa taala mendatangkan firman Allah atau firman-Nya, qul innama a'izukum biwahidah, katakan wahai Muhammad, sesungguhnya aku nasihatkan, aku wasiatkan kepada kalian semuanya biwahidah, dengan satu perkara, antaqumu lillahi masna wa furada, hendaknya kalian itu menegakkan agama Allah, hanya beragama dengan agama Allah, masna wa furada, baik berdua ataupun sendiri-sendiri. Maksudnya baik berkelompok ataupun sendiri-sendiri. Itu seruannya. Summa tatafakkaru ma bisahibukum min jinnah. Kemudian Allah ajak berpikir mereka. Kemudian renungkan, pikirkan, ma bisahibikum min jinnah. Sesungguhnya sahabatmu ini, maksudnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan orang gila sebagaimana tuduhan mereka. Dan subhanallah, sunatullah itu berulang. Kalau Rasulullah disebut gila, maka pengikut sunnah disebut goblok, ya kan? Intinya mirip-mirip lah. Itulah sunatullah. Nah, semakin panjang jenggot, semakin goblok katanya. Intinya sama, ya. Dulu mereka kaum Quraisy, musyrikin Quraisy, menuduh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam gila, bayangkan. Padahal tidak ada perangai beliau Sallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan seperti orang gila. Dia adalah orang yang paling amanah, dibanggakan di sukunya, lahir dari suku yang paling terhormat, Quraisy. Bayangkan. Dan sebelum diangkat menjadi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam termasuk manusia yang dibanggakan, dijagokan, digadang-gadang akan bisa menjadi penerus karena dia di bawahnya Abu Talib, diasuh pamannya dengan kecintaan melebihi kecintaan terhadap anak kandungnya sendiri, Muhammad, muda. Tapi tatkala mereka membawa seruan tauhid, dan sebagaimana dijelaskan oleh para ulama dan para ustadz kita, ditolaknya Nabi kita Muhammad itu bukan karena akhlaknya, bukan karena dia suka ngemplang, bukan karena perkataannya kotor, bukan karena tidak mau menyambung silaturahim, bukan. Tapi karena seruan kepada la ilaha illallah, seruan kepada kalimat Allah. Adapun masa sekarang, seruan untuk kembali kepada Allah, seruan untuk kembali kepada Al-Quran wa Sunnah. Orang-orang yang menyeru seperti ini akan digelari dengan gelar-gelar yang membuat orang lari.
Tujuan mereka menggelari Nabi kita Muhammad dengan gelar-gelar yang jelek, sahir, penyihir, kemudian majnun, gila. Itu semua gelar itu diberikan tujuannya apa? Supaya orang lari. Karena demikianlah keadaannya. Ketika haji yang termasuk syariat daripada Nabi Ibrahim yang masih tersisa, meskipun sudah tercampur dengan kesyirikan saat itu, setiap kali ada jamaah haji dari kabilah lain, maka orang-orang Quraisy itu menghadang-hadang. Itu orang gila, Muhammad itu gila. Maka orang kan takut menjauhinya. Karena memang Rasulullah berdakwah terang-terangan. Ya, setiap ada kabilah didatangi, didakwahi. Maka salah satu caranya adalah dengan dijatuhkan, dijelek-jelekan. Demikian pula sekarang. Entah itu yang berdakwah di sosmed, di media, sampai membuat daftar ini A, B, C, D sampai mungkin ratusan, kemudian ditulis situs Wahabi, situs sesat, situs takfir dan sebagainya. Itu adalah membuat orang lari dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kerjaan mereka sama, pekerjaan orang-orang yang benci dengan ajaran Allah, benci kepada Al-Quran dan Sunnah, pekerjaannya sama, yaitu menghalang-halangi dari kebaikan. Wa qauluhu, dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman untuk membantah mereka, yaitu dengan firman-Nya, ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum. Ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian min rabbikum, dari sisi Rabb kalian. Wala tattabi'u min dunihi awliya, dan janganlah kalian mengikuti selain Allah aulia sebagai wali-wali kalian. Qalilan ma tadhakkarun, sedikit sekali kalian mau mengambil pelajaran, sedikit kali kalian mau berpikir. Nah, ini matan yang ada di dalam masalah yang keempat, yaitu taklid a'ma wa madharuhu, dan bahaya dari taklid a'ma. Jadi saya di sini ingin memberikan faedah kepada kita bahaya taklid a'ma, bentuk taklid a'ma atau taklid buta. Kemudian lawan dari taklid itu adalah ittiba, yaitu dengan firman Allah Subhanahu wa taala, apabila Allah Subhanahu wa taala itu mengecam, ya, melarang taklid, maka lawannya adalah ittiba. Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum. Ini lawan dari pada taklid, ittiba. Kalau orang jahiliyah, mereka mendahulukan taklid, tapi Allah Subhanahu wa taala larang itu. Allah perintahkan untuk mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan untuk kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam kitab yang kecil ini yang ditulis oleh Syekh Abdul Muhsin Ibnu Abd Al-Badr, ya. Syekh Abdul Muhsin Ibnu Hamad Al-Abd Al-Badr, bapak daripada atau ayah dari Syekh Abdul Razak. Beliau masih hidup tapi sudah sangat sepuh. Kitab ini atau risalah ini diberi judul Al-Hassu 'ala ittiba'i sunnah wa tahdziru minal bid'ah wa bayanu khataraha, yaitu perintah untuk ittiba kepada sunnah wa tahdziru minal bid'ah, dan peringatan keras dari perbuatan bid'ah, wa bayanu khataraha, dan penjelasan akan bahaya bid'ah. Nah, di sini Syekh hafizallahu taala membuat subbab, yaitu ayatun wa ahaditsu wa asarun fi ittiba'i sunan wa tahdziru minal bid'ah wal ma'asi. Itu beliau mengumpulkan ayat-ayat dan hadis-hadis, tidak semuanya, dan asar dari para sahabat yang isinya adalah fi ittiba'i sunan, yaitu mengikuti sunnah-sunnah, wa tahdziru minal bid'ah, dan tahdzir, peringatan dari bid'ah. Banyak sekali beliau mengetengahkan ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang intinya adalah supaya kita kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengikuti dalil, ya. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum. Ikutilah
apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Kemudian sedikit kita baca masalah yang keempat atau al-mas'alatul khamis, yaitu masalah yang kelima di antara akhlak atau perangai jahiliyah, hampir mirip dengan yang pertama, yaitu al-ihtijaju bima alaihi al-aktsar duna nazrin ila mustanidihi, yaitu ini termasuk sikap jahiliyah, al-ihtijaj, mereka berhujjah, berdalil, bima alaihi al-aktsar, dengan sesuatu yang dominan. Maksudnya apa? Pokoknya kalau banyak pasti benar. Duna nazrin ila mustanidihi, tanpa melihat sandaran perkara tersebut. Pokoknya banyak, itu yang menjadi ukuran. Ternyata itu juga perangai jahiliyah, yaitu menjadikan ukuran kebenaran dengan banyaknya pengikut. Ini sedikit, ini banyak. Oh, yang sedikit itu berarti sesat, yang banyak ini pasti benar. Karena kenapa? Tidak mungkin orang banyak kok mengikuti kesesatan. Logikanya dipakai, tapi logikanya itu bukan logika sehat. Ya, ini termasuk masalah jahiliyah yang kelima, dan hampir sama dengan yang keempat. Yang keempat tadi pokoknya mengikuti ajaran nenek moyang yang umum di masyarakat itu. Nah ini yang pokoknya yang banyak, dan itu biasanya sering kita jumpai kalau kita ketika berdakwah kepada orang terdekat kita. Itu loh orang-orang semuanya nggak ada yang kayak kamu, ya kan gitu. Ya intinya ternyata itu adalah perangai jahiliyah. Kemudian tapi setelah itu jangan bilang oh antum jahil, ya jahiliyah. Tidak boleh, ya, karena jahiliyah sudah dihapus. Perangainya masih ada, tersisa, ya, tersisa perangainya. Nah, ini masalah yang kelima atau perangai yang kelima di antara perangai-perangai jahiliyah, yaitu mereka berhujah dengan mayoritas atau dengan kebanyakan, dengan banyaknya pengikut untuk mengukur kebenaran sesuatu, ya, tanpa melihat sandarannya. Saya mengatakan inna min akbari qawaidihim, ya, kaidah pertama dari orang jahiliyah itu adalah taklid, ya, termasuk kaidah lagi atau usul yang besar mereka adalah iktirara bil aktsar, yaitu mereka berhujah dengan mayoritas. Pokoknya yang banyak benar, yang banyak diikuti. Yahtajuna bihi ala sihhati syai', mereka berhujah dengan apa tadi bahasanya? Kebanyakan, apa yang tepatnya? Mereka berhujah dengan jumlah yang mayoritas itu ala sihhati syai', terhadap benarnya sesuatu. I'tiqad contohnya, keyakinan tentang Allah fis sama. Kalau mau disensus melalui lisan-lisan, kalau hati pastilah, ya. Karena fitrahnya pasti ngomong gini lah. Nanti ngomong Allah jarinya gini kadang. Itu sudah fitrah. Ya, tapi karena mereka mendahulukan akal, ya, mereka mengatakan Allah di mana-mana. Allah tidak bertempat, tidak bisa ditunjuk dan sebagainya. Maka ketika kita mengukur kebenaran akidah itu dengan mayoritas pendapat manusia, maka yang mengambil pendapat Allah fi sama itu sedikit. Yang banyak itu ya di mana-mana itu. Apakah lantas kemudian kita sedikit ya? Minoritas kalah berarti? Tidak. Jangan kita seperti orang jahiliyah mengukur kebenaran dengan jumlah. Ini salah. Wa yastadilluna ala butlani syai'
bi ghurbatihi wa qillati ahlihi. Dan yang serupa adalah mereka berhujjah, berdalil dengan itu ala butlani syai', atas jeleknya sesuatu atau batilnya sesuatu, bi ghurbatihi, dengan sedikitnya atau dengan asingnya sesuatu tersebut, wa qillati ahli, dan sedikitnya pemeluknya atau sedikitnya pelaku. Jadi lawan daripada yang pertama, mereka mengukur kebenaran dengan jumlah. Maka untuk mengukur keburukan, kesalahan, maka dengan sedikit. Jadi kalau banyak itu benar, kalau sedikit asing pasti salah. Ini kaidahnya orang-orang jahiliyah. Wa qillati ahli. Salafin ini sedikit sekali. Coba kalau kita pulang ke tempat kita masing-masing, berapa dalam satu perumahan, berapa orang? Sedikit. Maka kalau kita pakai kaidahnya orang jahiliyah, kita tuh berada di atas jalan yang salah. Karena sedikit, bukan mayoritas. Terasing kita itu. Fa'atahum biddid dzalik wa awdahahu fi ghairi mawdi'in minal Qur'an. Kemudian nanti Allah Subhanahu wa taala akan bantah, ya. Saya akan mengetahui bantahan dari Allah Subhanahu wa taala terkait pendapat mereka ini. Insyaallah bantahannya kita bacakan pada pertemuan berikutnya karena sudah masuk waktu Isya. Ya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala kekurangan dan kekhilafan kami. Dan akhirnya kita tutup majelis kita ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.